Jangan sampai Pak Jokowi itu menjadi presiden yang pertama kali diborgol orang. Karena kasus ini. Oke. Saya ke menteri yang bersangkutan, menteri yang terlibat dalam bisnis PCR ini, menurut kami layak mereka dihukum mati. pandemi ini menimbulkan banyak hal di dalam masyarakat kita. Pemerintah harus berjibaku untuk menghadapi pandemi ini. Kesulitan ekonomi, tumbang pertumbuhan, dan banyak hal. Tetapi kemudian ternyata ada pihak yang menikmati suasana ini. Saya terpaksa menggunakan kata yang tidak nyaman ini. Ada pihak yang menikmati. Setidaknya itulah yang didapatkan oleh majalah Tempo yang kemudian menulisnya seperti itu. Dan sekarang ribut banget. Untuk itu saya mengundang majalah Tempo di sini. Telah hadir redakturnya Saudara Bagja Hidayat, teman lama saya, untuk membahas tentang laporan Tempo ini. Supaya kemudian kita tidak hanya membaca teks, tetapi kita mendengarkan langsung apa sih yang terjadi sampai kemudian ribut. Benar-benar ribut sekarang ini, gara-gara laporan Anda. Dan kemudian saya juga ditemani oleh teman-teman saya yang akan berbicara dari versi mereka. Saudara Ferry Yuliantono. Ini pangkatnya tinggi nih di Partai Gerindra. Wakil Ketua Umum. Siap. Halo. Pokoknya saya undang Anda dalam banyak pertimbangan. Siap. Ya kan? Sebenarnya ini partai pemerintah atau partai oposisi? Ini kan yang diundang Ferry Julianto. Oh, Ferry. Oke. Melekat. Oke. Yang ketiga adalah, nah ini dia nih. Ketua Umum Joman, Jokowi Mania, relawan, Saudara Emmanuel Ebenezer. Cuma nggak tahu kan akhir-akhir ini kok sering marah Anda ini ya. Kenapa? Pilihannya cuma itu. Oh gitu ya. Oke. Coba kita agar menjaga keseimbangan, Akbar Faisal Unsensor telah berusaha untuk melakukan apa yang kami yakini di sini. Yang saya maksud ini adalah keseimbangan tadi itu. Teman-teman di sini, redaksi kami di sini, Ano, Trisna segala macam, tim kami di sini sudah berusaha untuk menghubungi para pihak. Saya sendiri menghubungi teman-teman yang ada di KSP. Ke Ali, Adi Muhtar, Valdo. Kebetulan mereka tidak bisa hadir atas berbagai pertimbangan. Saya juga sudah menghubungi Saudara Arya Sinulinga yang lagi berada di Dubai. Jawabannya hanya satu, menyangkut dengan nama Saudara Erik yang ditulis oleh majalah Tempo di sini, mengatakan tidak ada hubungannya sama sekali. Dalam pers itu kita harus menyampaikan itu. Ya. Oke. Tim kami juga sudah menghubungi siapa namanya itu, Jody Mawari, juru bicara dari Kementerian Investasi. Itu ada tim saya menghubungi dia untuk itu dan ternyata tidak bisa karena kelihatannya memang semua berada di luar negeri. Bagja, sebenarnya apa yang Anda tulis ini? Silakan dijelaskan. Ya. Kita pengen dengar yang selengkapnya seperti apa. Terima kasih Bang Akbar. Tempo sedang menjalankan fungsi dan perannya sebagai media ya. Oke. Artinya sebagai pilar keempat demokrasi yang mengimbangi kekuasaan eksekutif, yudikatif, legislatif. Dan sekarang di Indonesia mungkin ada satu kekuatan lagi yaitu dunia usaha. Oke. Yang selalu terhubung dan terkoneksi pada aktor politik kita. Nah, cuan PCR ini ditulis dalam rangka itu. Okay. Mengapa begitu? Karena radar wartawan itu kan selalu menyala tiap kali ada bencana. Okay. Ini sudah dibuktikan dengan penelitian ilmiah yang mengatakan bahwa tiap kali ada bencana, tiap kali ada keadaan darurat, pasti korupsinya tinggi. Itu sunatullahnya. Bukan sunatullah. Itu keadaan yang selalu begitu gitu. Okay. Nah, maka para wartawan Tempo itu meningkatkan radarnya ketika pandemi ini sudah berlangsung 2 tahun.
pertanyaannya kan mengapa sekarang PCR ini? Iya, kenapa baru sekarang? Iya kan, mengapa sekarang? Ya karena diaturnya baru sekarang. Mengapa pemerintah, itu pertanyaan kita semua, mengapa pemerintah tidak mengatur segera PCR ketika harganya masih 2-3 juta? Ya kan, semua orang menjerit, tetapi waktu itu karena kita masih memasuki pandemi, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, akhirnya sporadik kan. Nah, pemerintah tidak masuk ke situ. Nah, begitu diatur oleh pemerintah, ternyata ada udang di balik batunya. Yang tadi saya sebut sebagai kebiasaan di masa darurat, yaitu korupsi. Kami menduga, Bang Akbar, apa yang terjadi hari ini tentang cuan PCR itu mungkin dari titik yang tadinya segini, itu sedang di sini, udah landai. Kenapa begitu? Karena bahasa lainnya pesta telah usai. Hampir usai. Hampir usai. Oke. Hampir usai. Kenapa begitu? Karena kita tahu kan, ketika masa pandemi, ekonomi mundur kan. Stabilitas ekonomi berada di ambang ketidakpastian gitu karena pandemi. Pemerintah melakukan pembatasan sosial, akibatnya ekonomi mandek. Karena itu pemerintah intervensi melalui berbagai banyak kebijakan. Ada pemulihan ekonomi nasional, ada macam-macam bantuan-bantuan itu. Berapa banyak bantuan itu? Mungkin ada hampir 500 triliun, 600 triliun, 700 triliun. Itu kan uang yang kita keluarkan dari budget pemerintah untuk supaya kita sebagai Indonesia tidak kolaps kan karena pandemi ini. Tetapi justru di situ karena keterbatasan tadi itu kemungkinan ada banyak penyelewengannya. Bahkan di kita ada semacam kemarin baru dibatalkan untungnya oleh MK, yaitu impunitas terhadap. Coba tampilkan slide ketiga. Impunitas terhadap para pejabat negara yang ini Perpu Corona yang dikoreksi MK ya. Jadi pemirsa, ini adalah Perpu yang awalnya menjadi dasar ya, landasan atau kebijakan pengendalian payung pandemi. Kebijakan pengendalian pandemi, di mana kemudian dana di situ ratusan triliun ya, persis, bahkan barangkali ribuan di situ. Ya, nah ternyata kemudian dibatalkan. Kita akan bahas soal itu nanti soal ini, karena kan kita kan banyak bertanya nih bro ya, ada apa sih yang terjadi sebenarnya? Sebelum Tempo menulisnya kan dengan detail seperti ini, kita banyak bertanya. Coba tampilkan dulu data Tempo itu. Ya. Ini apa sebenarnya ini bro? Coba jelasin dulu dong. Iya. Anda boleh berdiri loh di ruangan kita ini. Forum kita ini. Silakan. Oke. Jadi Tempo menemukan ini bukan perhitungan kita, Bang Akbar, harus di disclaimer. Ini perhitungan resmi pemerintah. Oke. Jadi sudah tentu saja sumbernya dari Tempo kalau Bang Akbar. Tapi kami mendapatkannya dari sumber resmi gitu. Jadi bukan ngarang-ngarang. Nah, ini perkiraan harga PCR yang dinikmati oleh para providernya atau oleh para pengadanya dalam PCR itu yang untuk tes PCR ya. Nah, ini biaya tesnya kami highlightnya di 495.000. Harga sekarang itu. Harga Agustus. Nah, ini sebelum diturunkan. Tetapi mau berapapun harganya sebetulnya ini tidak masalah 495. Yang masalah itu adalah harga dasarnya. Jadi kan kita tahu dengan pemerintah, ini hitungan pemerintah, harga dasarnya itu hanya 201.000. Hanya 201.000. Hanya 201.550. Walaupun ini masih 2 kali lipat dari harga India. Mana India? Oh, tidak ada. India 117.000. Harga per tesnya. Nah, sementara di kita masih dianggap 201.000. Artinya kalau pemerintah dulu pada Agustus 495.000, keuntungannya kan jadi segini. Itu tuh India tuh, Mumbai. Ini dia. Nih, $11 ya. Iya, $11. Nah, kalau misalnya Bang Akbar sebagai pengusaha tes PCR lalu menguji 1 juta orang, kali aja segini. Inilah untungnya. 293,45 miliar untuk 1 juta tes. Kalau Bang Akbar 5 juta tes, bayangkan berapa yang sudah dites. Mungkin 28 juta kali ada. Itu kalau Agustus. Ini per Agustus. Kalau harganya 495. Padahal sempat 1,5 juta, sempat 2 juta. Bayangkan aja kalau kita kalikan lagi dengan harga awal tes PCR dulu itu. Berapa ya? 3 juta, 2 juta? Ya katakanlah 2 juta, 1 juta ya. 1 juta saja, ini kan
hampir 3 kali lipat. Ya 3 kali keuntungannya ini, itulah keuntungan Bang Akbar. Oke. Karena ini harga dasarnya. Ya. Harga dasar versi pemerintah. Versi pemerintah. Oke. Nah, saya nggak tahu. Mungkin Bang Akbar punya. Ya nanti kita dengarkan tempo dulu ya. Yang data kedua, ini apa nih? Nah ini kan yang kita tahu sebagai para provider dari tes PCR ya. Ada Genomics Solidaritas Indonesia, kemudian ada Intibios, ada Budiman Maju Megah Farmasi. Enggak, kita pengen tahu ini, coba jelasin bro. Ini apa saja peran masing-masing pihak ini? Iya, ini kan kita di Tempo kan menelusuri siapa sih. Kalau biasalah kalau wartawan itu kan, kalau ketemu dengan nama perusahaan yang mengadakan satu proyek besar, ya kita kan ingin tahu siapa sih di baliknya. Ternyata ketemulah perusahaan-perusahaan ini. Ada Indika Energy. Ya kita tahu Indika Energy kan perusahaan energi besar di Indonesia kan. Ada siapa namanya di situ tertulis ada Pak Arwin Rashid yang sekarang ketua Kadin. Kemudian ada lagi Arsyad bukan Arwin. Arsyad Rashid. Kemudian ini harus hati-hati nama kalau seperti ini nih. Persis. Iya kan. Oke. Kalau Pak Arwin itu BNI dulu ya. Maaf, Pesleal Lidah. Ada Indika Energy, kemudian ada PT Toba Sejahtera yang kita tahu itu adalah perusahaannya Pak Menteri Koordinator Investasi ya, Pak Luhut Panjaitan. Kemudian ada Adaro yang kita tahu itu terkait dengan Pak Garibaldi Thohir. Yang kita tahu Pak Garibaldi adalah kakaknya Pak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN kan. Kemudian ada Nosar Bakti Persada yang itu Pak Patrik Walio kalau tidak salah. Itu kan kita tahu ya. Mereka ini adalah para pengusaha yang ada di lingkar atau tidak jauh dari kekuasaan yang sekarang dipimpin oleh Pak Jokowi. Artinya apa Bang Akbar? Kenapa ini penting kita tulis? Karena untuk mengajari generasi muda kita. Tahan dulu sampai di situ. Kita pengen tahu ini bagaimana cara mainnya. Ini bagaimana cara mainnya, seperti yang Anda jelaskan supaya orang bisa melihat. Ya. Karena kan pertanyaanku nantinya begini, kalau tiba-tiba nantinya mereka menuntut majalah Tempo seperti yang sering Anda hadapi, kan kita juga pengen tahu penjikapan Anda seperti apa. Meskipun kita percaya Tempo ya. Tapi itu kita pengen tahu sebenarnya, gimana sih polanya? Ya, ini kan para pemilik saham Bang Akbar. Artinya pemilik saham tadi para provider perusahaan yang mengadakan tes PCR. Tadi kita ngomongin di awal ada 201 harga dasar, ada 293 keuntungan kan. Kalau Bang Akbar punya perusahaan, lalu saya yang menjalankannya. Bang Akbar punya hanya pemilik saham aja. Bang Akbar punya saham 10%. Saya untung di tahun ini untungnya 1 triliun. Kira-kira untung itu dinikmati Bang Akbar nggak? Iyalah. Ya pasti kan, karena sebagai pemilik saham, sebagai keterbukaan sebagai perseroan kan, saya harus melaporkan kepada para pemilik saham keuntungan saya segini. Artinya, apakah para pemilik saham ini menikmati keuntungan tes PCR? Bukti menunjukkan bahwa perusahaan itu dikelola atau dimiliki sahamnya oleh mereka-mereka yang ada di perusahaan ini. Saya mencoba untuk membaca ulang laporan Anda. Gugatan Anda itu kan begini. Kenapa pemerintah tidak memproteksi, kira-kira bahasanya seperti itu. Kenapa pemerintah tidak memproteksi masyarakat dengan mengelola sendiri mekanisme tentang PCR ini? Kenapa diserahkan ke swasta? Begini ya, standing point-nya Tempo adalah tidak anti pada pengadaan oleh swasta. Itu harus dicatat ya. Karena kita kan punya hak semuanya. Kalau Bang Ferry misalnya punya uang gitu, sementara pemerintah tidak punya akses ke pengadaan PCR, ya boleh aja. Tetapi yang jadi masalah di sini adalah soal konflik kepentingan tadi itu. Karena itu tadi saya mengatakan bahwa kalau ini yang terjadi, maka kita mengajari anak muda kita, generasi Indonesia, bahwa conflicting of interest itu tidak masalah gitu. Ini kan harus dibuka, harus diketahui oleh anak-anak muda kita, Bang Noel sebagai orang muda kan. Harus tahu bahwa conflicting of interest itu berbahaya bagi sebuah bangsa. Karena masalah Indonesia sejak dari dulu sampai sekarang kita runyam begini itu karena masalah conflict of interest yang tidak pernah selesai. Misalnya tadi ada Pak Luhut Panjaitan. Pak Luhut Panjaitan itu kan kita tahu
the strongest minister sekarang kali ya. Apa namanya, dijuluki Perdana Menteri lah kira-kira gitu. Orang paling kuat orang yang jadi andalan Presiden Jokowi. Bahkan tiap kali ada pengendalian pandemi kan beliau yang memimpin kan. Artinya apa? Pak Luhut yang tahu ada kebijakan ini. Ya kan, kalau Bang Akbar tahu pemerintah mau ngadain A, lalu Pak Akbar yang mengerjakan juga, apa itu elok sebagai... Supaya berimbang, Ya. saya sedikit membacakan poin-poinnya ya. Oke. Teman-teman dan seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai, saya ingin menegaskan beberapa hal lewat tulisan ini. Pertama, saya tidak pernah sedikit pun mengambil keuntungan pribadi dari bisnis yang dijalankan PT Genomics Solidaritas Indonesia. Seperti sama-sama kita tahu, pada masa-masa awal pandemi tahun lalu, Indonesia masih terkendala dalam hal penyediaan tes COVID untuk masyarakat. GSI ini tujuannya bukan untuk mencari profit bagi pemegang saham. Sesuai namanya, Genomics Solidaritas Indonesia, memang ini adalah kewirausahaan sosial, sehingga tidak sepenuhnya bisa diberikan secara gratis. Partisipasi yang diberikan melalui Toba Bumi Energi merupakan wujud bantuan yang diinisiasi oleh rekan-rekan saya dari grup Indika, Adaro. Saya ulangi lagi. Ya. Partisipasi yang diberikan melalui Toba Bumi Energi merupakan wujud bantuan yang diinisiasi oleh rekan-rekan saya dari grup Indika, Adaro, North Star, dan lain-lain yang sepakat bersama-sama membantu penyediaan fasilitas tes COVID-19 dengan kapasitas yang besar. Bantuan melalui perusahaan tersebut merupakan upaya keterbukaan yang dilakukan sejak awal. Itu bagian dari pernyataan Pak Luhut. Ya. Apa tanggapan Anda? Pak Luhut mengatakan kami tidak mengambil keuntungan, bukan soal mengambil keuntungannya. Nah itu ada keuntungan kok. Iya kan? Ngambil keuntungan ya. Iya bahwa perusahaan. Tapi ada keuntungan. Iya kan? Itu tadi ada perhitungan resmi dari pemerintah sendiri bahwa ada segitu tuh. Oke. Ya bahwa Pak Luhut tidak menerima keuntungannya, yaitu kita tidak tahu ya. Yang jelas adalah ada keuntungan. Perusahaan Pak Luhut ada di situ yang mengadakan ini. Tapi kan bukan itu yang ingin disampaikan oleh Tempo melalui liputan ini adalah konflik of interest-nya. Tadi Pak Luhut mengatakan rekan-rekan saya. Artinya kan rekan-rekan dia gitu. Sebagai orang pemerintah. Bayangkan aja tadi saya contohkan. Pak Akbar bikin mewakili negara, mewakili rakyat Indonesia, mengatur rakyat Indonesia. Lalu kemudian aturan itu dijalankan oleh Pak Akbar sendiri. Atau oleh anaknya Pak Akbar. Kira-kira dalam percakapan meja makan Pak Akbar ngasih tahu nggak? Nak, nanti ayah mau bikin kebijakan ini. Kamu laksanakan nanti. Itu konflik of interest apa bukan? Iya. Nah, pesan dari liputan ini adalah selain dari soal keuntungan yang besar tadi itu, kita ingin mengajari anak muda atau memberitahu anak muda bahwa di Indonesia yang membuat Indonesia itu selalu bermasalah dengan kemajuan, selalu kita mandek dengan kemajuan. Istilah Orde Baru dulu kan tidak kunjung tinggal landas gitu. Ya karena konflik of interest ini. Sampai di situ dulu. Oke. Sebelum saya pindah ke teman-teman. Apa sih namanya tadi itu? Apakah selain soal kepantasan dan kepatutannya, apalagi adalah bagian dari pemerintah, tapi apakah memang sudah ada yang dirugikan dengan itu? Dirugikannya pasti rakyat Indonesia kan? Enggak, secara real. Iya, loh, Bang Akbar pernah tes PCR nggak? Pernah kan? Kalau misalnya Bang Akbar harusnya katakanlah dengan untung yang wajar. Tadi Tempo tidak anti dengan pengusaha. Kalau katakanlah 225 gitu tesnya, harganya. Jadi 900. Bukan, dari 200 dari harga dasar 200, iya, harganya kita bayar 225 gitu. Iya. Ya untungnya kan 25.000. Iya. Enggak 495 atau 1 juta. Yang dirugikan ya Bang Akbar lah sebagai publik. Ya rugi lah. Ya kan? Yang harusnya bisa makan enak, traktir teman, ya. Itu harus pakai PCR karena apa? Harus naik pesawat dengan terpaksa. Bang Akbar sebagai mantan anggota parlemen kan harus kemana-mana tuh. Oke. Ya kan, punya banyak kenalan. Ya jadi siapa yang dirugikan dalam hal ini? Dalam konflik of interest di dalam kekuasaan yang dirugikan itu selalu publik. Oke. Ferry Sugiantono. Terserah Anda memposisikan diri Anda sebagai pribadi atau wakil ketua umum. Terserah Akbar aja. Apa yang bisa Anda catat dari sini? Ya, dari peristiwa ini? Menurut saya ini pelanggaran moral berat, serius. Serius, berat,
karena ternyata kita tahu bahwa pandemi COVID-19 ini selama 2 tahun ini kan mendera rakyat kita, publik ya. Ada yang turun derajat ekonominya, kesulitan, dan ada yang kena musibah penyakit, COVID-nya segala macam. Di tengah-tengah pandemi COVID ini pun juga negeri kita sebenarnya udah kemiskinannya meningkat, hutangnya juga angkanya meningkat, impor barang-barang juga membanjiri, kemudian ada indikator-indikator yang sebenarnya mengiringi bangsa ini, dan ditambah lagi dengan pandemi COVID-19 ini. Jadi Mas Akbar ya, kalau rakyat publik sedang mengalami masalah baik ekonomi maupun kesehatan, tiba-tiba ada pejabat ya yang seperti yang disampaikan oleh Mas Bagja oleh Tempo tadi, menurut saya ini jelas menggambarkan bahwa pejabat-pejabat yang nama-namanya baik Menteri Negara BUMN maupun Menteri Negara Menko Maritim dan Investasi itu harus bertanggung jawab. Kenapa? Karena di dalam Undang-Undang Dasar nomor 28 tahun 99 itu jelas bahwa ada kewajiban menjalankan pemerintahan yang bebas KKN. Ini nggak usah ngomong keuntungannya, tapi kok bisa Menko dan Menek BUMN kemudian punya pikiran seperti kita lagi berempat, ini yang lagi ada COVID, kita bikin perusahaan, karena perusahaan ini didirikan bulan April tahun 2020. Jadi bukan perusahaan lama, tapi perusahaan yang memang sengaja dibentuk gitu. Jadi mungkin barangkali ingin membantu negara karena negara waktu itu tidak berpengalaman menangani masalah seperti ini. Menurut saya harusnya Pak Menko Maritim, Pak Luhut dan Pak Erick Thohir mengambil sikap. Disinilah sebenarnya, kalaupun memang menyerahkan pelaksanaan ini kepada pihak swasta, tetapi negara menjaga ini. Swastanya pun juga bukan si pejabat itu sendiri atau yang ada hubungannya dengan pejabat itu sendiri. Kan banyak pihak swasta yang lain, masa perusahaan tambang tiba-tiba ngurusin PCR, kan juga ininya rakyat juga gampang nebak, memang mau cari cuan. Nah, itu satu. Jadi pengertian menjalankan pemerintahan bebas dan KKN ini sebenarnya sudah dilanggar oleh Menek BUMN dan Menko Maritim dan Investasi. Kesalahan yang kedua, nyari untung. Dengan menurut saya tidak ada transparansi bahwa ternyata harusnya kan pemerintah ya, apalagi Pak Luhut, Pak Menek BUMN harusnya sebaiknya menjelaskan nih ongkosnya itu segini ke publik, bahwa 201 harga pokok produksinya sekian gitu. Jadi seluruh rumah sakit, klinik dan lain sebagainya yang menyediakan fasilitas PCR tidak boleh lebih dari harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Ini kan enggak. Dari mulai April 2020 kita rakyat suruh bayar 2 juta, 1,5 juta. Fair. Ini dulu. Ya. Ada keuntungan kalau misalkan tadi jubir Kementerian jubir Pak Luhut bilang tidak ngambil keuntungan, di sini ada keuntungan. Ini asumsinya kalau modal asumsinya biaya tesnya 49.000. 49.000 itu Agustus 2021. Nah, sebelum Agustus 2021 tidak 495.000. Ya, waktu itu Presiden menyampaikan bahwa harus diturunkan. Nah, setelah diturunkan jadi 495, ada keuntungannya sebesar berapa ratus miliar. Ya, kita pahami itu. Di total semuanya, totalnya besar gitu. Triliunan. Ya. Nah, gini Bro, sorry saya potong. Itu kita pahami. Penyikapan saya kira-kira begini. Kita menunggu nih BPK bagaimana menghitungnya ya. Meskipun tadi kan sudah ada ya. Tapi pertanyaan begini Bro, ini ada pertanyaan mendasar gini. You tidak merasa bingung gak sih dengan belet pemerintah, kebijakan pemerintah soal level 1, 2, 3, 1, 2, 3 yang membingungkan kita? Makanya, bukankah bagian dari itu? Ya justru sekarang kita jadi tahu, rakyat tahu, yang bikin peraturan PPKM dan lain sebagainya ikut bisnis ini. Oke, itu yang saya maksud. Iya. Nah, kalau ditanya misalkan tidak ada kerugian negara seperti yang tadi disampaikan MK, ya
bisa jadi itu kita bisa bahas ya. Menurut saya pasti ada kerugian. Tapi kerugian rakyat ini besar. Tapi juga ini kan menyangkut orang-orang yang tadi disampaikan oleh Pak Bagja, Pak Luhut, Pak Erick Thohir, orang-orang yang ada di sekeliling presiden. Presiden ini ya harusnya tidak membiarkan ini terjadi. Sebab tindak pidana korupsi itu bukan hanya menyangkut kerugian negara, tapi membiarkan pihak lain memperkaya diri atau memperkaya orang lain. Pembiaran masalah ini oleh presiden ini adalah juga merupakan bagian tindak pidana. Saya khawatir ya, saya khawatir mudah-mudahan nggak terjadi. Kalau ini tidak diambil langkah-langkah serius oleh presiden, saya yakin presiden adalah orang yang punya integritas, tapi segeralah bersikap untuk mengambil. Saya mau tanya itu, Bro. Sebelum saya ke Noel, saya mau bertanya begini. Ini kan kebingungan kita, Bos. Sebagai mantan anggota DPR, saya jadi bingung kenapa tidak ada penyikapan yang cukup dari DPR ya. Ya kan? Nah, tapi karena kan Anda pimpinan parpol, Bos. Aku mau tanya sikap Gerindra di sini. Sekarang kan ada data yang tadi dari Tempo dan cukup investigatif. Jadi sebenarnya buktinya sudah cukup. Kemudian hari ini tadi juga ada yang ke KPK melaporkan. Nanti juga dalam waktu dekat kita akan laporkan ke BPK. Juga dalam waktu dekat kita akan sampaikan kepada DPR, jadi untuk supaya DPR juga melakukan investigasi tentang, karena ini selain soal transparansi, Mas Akbar, ini kita juga akuntabilitasnya siapa yang sekarang harus bertanggung jawab kalau ini merupakan sebuah kesalahan. Ini penting untuk dituntut oleh rakyat, gitu. Dan menurut tapi Bro, pertanyaan saya belum perlu jawab, Bro. Gerindra gimana? Ya, saya rasa ini problem moral dan ini penting. Saya sebagai kader partai, sebagai pengurus pimpinan partai, merasa ini masalah besar. Saya harus punya integritas moral untuk menyampaikan bahwa sikap saya ini harus jadi masalah yang harus dipertanggungjawabkan. Mahasiswa yang mengedepankan gerakan moral pun juga harus melihat bahwa ini adalah peristiwa penting gitu. Ini soal etik, soal yang kalau pinjam kata-katanya. Nggak ada sikapnya Gerindra, Bro. Ini baru hanya karena PKS ini baru yang kan bersikap. Sekarang kita bawa, ini sebentar lagi kan akan bolanya, menurut saya pasti akan ke DPR juga. Kita akan lihat, mudah-mudahan ini juga semua partai, saya minta ini menjadi masalah harus Apakah kita bisa mengatakan begini bahwa penyikapan Anda sekarang, bahasa Anda sekarang ini adalah sikap resmi Partai Gerindra dan mungkin ada penyikapan yang lain barangkali? Nggak bisa langsung digeneralisasi seperti itu, tetapi masalah ini adalah menyangkut soal kehormatan kita semua, integritas moral kita dituntut untuk ini, dan tadi saya bilang, saya kutip pernyataan soal Rocky Gerung ya, yang ini soal etika, moral, dan ini kita pertaruhkan bangsa ini di sana. Dan Istana, Pak Jokowi, ya ini harus juga mengambil tindakan, sebab kalau ini dibiarkan beliau ikut memperkaya orang lain. Ini udah jelas ada. Kalau ini tidak diambil, saya khawatir, mudah-mudahan enggak, jangan sampai Pak Jokowi itu menjadi presiden yang pertama kali diborgol orang karena kasus ini. Saya ke Joman. Ini Jokowi mania ini pendukung Pak Jokowi, tapi sekarang ini marah-marah melulu ini Noel nih. Apa yang terjadi Noel? Apa yang teman-teman rasakan sih? Karena ini penting loh, karena kenapa Anda ini menemani presiden, baik dari jarak dekat maupun jarak jauh, untuk menemaninya bagaimana pemerintahan ini berjalan. Tapi Anda marah-marah melulu, pasti kan masalahnya udah krusial kalau kayak gitu. Apa yang terjadi? Saya harus jawab gini, Bung Faisal, Bung Akbar, bahwa kita ini kan pendukung presiden. Kita punya tanggung jawab moral dan politik karena kita sebagai pendukung. Kemudian kita lihat ini kan persoalan sangat besar di pemerintahan Jokowi pasca bansos. Timbul lagi yang namanya persoalan PCR. Dulu sudah kita ingatkan persoalan bansos menteri yang akan rampok. Dan sudah kita ingatkan ke presiden.
Tanggal berapa saya sampaikan Presiden langsung. Sama halnya persoalan PCR ini. Saya punya keyakinan cukup lah ya, bahwa periode kedua ini, yang terakhir ini, Presiden akan mengambil sebuah langkah-langkah yang luar biasa berkaitan dengan penegakan hukum. Seperti apa misalnya? Ya mungkin ya seperti yang disampaikan Bung Ferry tadi, bahwa ini kan menjadi ancaman juga ke Presiden jika Presiden membiarkan para pembantunya memperkayakan diri. Kalau Presiden tidak punya tindakan, ini bahaya. Bahaya untuk bangsa ini, bahaya juga buat legasinya. Nah pilihannya adalah ya jangan membiarkan Presiden dirongrong oleh sekelilingnya para brutus-brutus ini. Karena ini menurut kami negara memiliki peran dalam memeras rakyatnya, berlindung dalam apa? Aturan. Bahaya sekali. Gonta-ganti aturan, tarik mundur. Yang satu Menteri Kesehatan bilang orang setelah sudah 2 kali vaksin tidak PCR. Kemudian ada lagi, timbul lagi Inmen ini, peraturan menteri ini lagi. Kemudian ada klarifikasi lagi dari stafnya Pak LBP bahwa Pak Menteri kami tidak terlibat, ternyata beliau mengakuinya. Kemudian kemarin lagi staf menteri yang satu lagi, Menteri BUMN bilang hanya 2,5%. Usut dong yang 97,5%. Nah, artinya ini kan pesta mereka ini kan 2,5%. Pak Arya Sinulinga menyampaikan 2,5% dari total orang yang sudah di PCR kan di 28 juta yang sudah di PCR. Mereka hanya mendapatkan 2,5%. Nah, mereka coba lagi menyangkal soal narasi-narasi yang coba menyerang tuan-tuannya mereka. Tapi tetap pada prinsipnya kita melihatnya ini ada semacam persekongkolan dalam lingkaran Jokowi yang menurut kita ini bahaya sekali. Anda komisaris loh, berarti kan kalau Menteri BUMN ada di sini, berarti kan itu juga menjadi bagian dari diri Anda. Saya bukan pendukung menteri, saya pendukung presiden. Oke, menarik nih bahasanya. Saya pendukung presiden. Dari sampai sekarang saya tidak pernah merasa mendukung menteri. Saya pendukung presiden. Silakan pecat saya. Saya juga bagian penyelenggara negara BUMN. Komut, saya komisaris utama. Komisaris utama di PT Anak Pupuk Indonesia. Anak perusahaan. Apa namanya? Anak perusahaan pupuk Mega Indonesia. Mega Ultra. Ya. Mega Ultra. Komisaris utama di situ. Iya. Wah, ini kan betul-betul diehard Jokowi nih kalau kayak gitu. Tapi karena kita punya latar belakang Cuma ini aktivis. Jadi membedakan. melihat angka-angka yang sampai Tempo tadi juga. Nah, mungkin itu juga. Nah, tapi harus kita jelaskan bahwa inilah yang membedakan kalau aktivis masuk kekuasaan dengan aktivis yang mau masuk kekuasaan dengan memeras dan juga menunggu gaji dan bermain dalam lingkaran yang kotor ini. Tapi Nel, sebelum saya ke Bakia, masukan-masukanmu ke presiden didengerin nggak sih? Hampir 99% dengerin. Kenyataannya waktu menjual ini, jual apa? Jual vaksin batal. Menteri Luar Negeri kita suarakan ditegur menterinya. Kemudian soal apalagi waktu itu ditegur semua. Tapi kenyataannya waktu ini ya, Anda minta menteri-menteri ini di reshuffle enggak juga tuh. Kita lihat ya nanti. Kita lihat nanti. Karena salah satu yang kita minta itu orang yang terdekat dengan Presiden, Pratikno. Kenapa Pak Pratik? Ada apa dengan Pak Pratik? Banyak hal yang menurut kami, dalam pandangan kami, menteri yang seharusnya mampu memfilter persoalan dokumentasi dan alur masuk berkaitan dengan Presiden, dia kan harus bisa lebih memfilter, kan ini tidak. Banyak kasus Omnibus Law. Dia coba mengklarifikasi ke publik bahwa salah ketik, secara moral, akademik, dan jabatan itu tidak pantas. Seperti yang disampaikan Bung Janto tadi, ini persoalan etika. Tapi persoalannya kan bebal semua pejabat kita ini. Kedua, persoalan lagi babi panggang. Persoalan lagi statuta UI. Masuk lagi persoalan Genos yang sampai sekarang pertanggungjawabannya nggak ada. Ya, ya. Kembali kita fokus ke sekarang soal cuan. Ini kan serius, bro. Iya. Apalagi kemudian ternyata Mahkamah Konstitusi membatalkan pasal kebal hukum itu. Iya. Itu bisa serius loh. Itu masih satu loh ya. Kami di sini melakukan riset.
ini ada catatan menyangkut dengan penggunaan dana-dana yang kayaknya kita harus menunggu BPK ya. Ini ada 4 poin di sini yang merupakan paket dari yang kita sebut dengan penyelesaian COVID itu. Pertama, dana siap pakai dari BNPB itu 12 miliar sampai 20 miliar. Dana rehabilitasi dan rekonstruksi itu nilainya sekitar 25 miliar. Dana bagi hasil kurang barang. Ini adalah jenis-jenis anggaran-anggaran yang dipakai katanya untuk penyelesaian kasus itu. Suasana COVID ini. Ada satu yang ini sudah teridentifikasi. Dana pemulihan ekonomi dana PEN. Itu nggak jelas itu. Nah ini, makanya maksud saya ini Kartu prakerja. kami punya banyak catatannya, tapi kan kita bicara soal PCR sekarang, bro. Ya. Jadi kami belum mengangkatnya, kami sudah melakukan riset. Termasuk penggunaan dana dari PT SME itu. Itu pinjaman kepada daerah-daerah. Itu serius. Tadi ada DPD suara dari daerah mempersoalkan mereka. Nah, kita fokus di sini dulu. Saya mau tanya, apa kira-kira ketika Presiden datang nantinya, karena ini sudah dibuka oleh Tempo loh, apa kira-kira bahasa yang akan Anda sampaikan kepada Presiden menyangkut ini? Kalau ada kesempatan bertemu dengan beliau. Ya copot menterinya yang terlibat. Udah nggak ada pilihan yang lain. Ini gini, jangan kemarahan rakyat ini menjadi akumulasi yang namanya pemberontakan sosial. Itu yang kita khawatirkan. Kalau bahasanya Ferry kan revolusi. Ya. Ini pemberontakan sosial lebih bahaya daripada revolusi. Itu karena tidak mungkin terkontrol. Kalau revolusi masih ada pemimpinnya, masyarakat itu terorganisir. Kalau pemberontakan sosial itu lebih bahaya, lebih anarkis. Nah, kita berharap nanti ini kan kita masih spekulasi lah ya, gambling pasca presiden dari Italia dan sebagainya. Ini kan kita lihat di Dubai atau di mana di Dubai ya hari ini. Sekarang ya. di Dubai. Semua banyak elit-elit. Ada pameran apa ya? Republik ini pada kumpul di sana. Kita lihat tanggal 5 aja, tanggal 5 kan beliau sampai di sini. Tapi sekali lagi berkali-kali saya diskusi dengan presiden dan saya sampaikan persoalan ini. Terakhir harapannya cuma satu. Saya akan meninggalkan legacy saya yang terakhir ini dengan penegakan hukum. Dia tidak main-main soal itu. Beliau ngomong soal itu? Iya. Saya pastikan 1.000.000%. Kalau salah pernyataan saya siap dihukum kok. Bagaimana dengan Tempo ini kira-kira? Saya yakin Tempo akan mensupport atas kebijakan presiden. Sangat berani. Pak Luhut gitu. Sangat berani. Bahkan menurut saya data Tempo cukup lumayan tinggi. Data yang kita terima malah lebih kecil. Dan sudah diakui oleh Pak Luhut sendiri maupun oleh Pak Erick Thohir. Pada akhirnya ada pengakuan. Mas Akbar ya, saya dapat kontak dari teman-teman saya di Uni Eropa, di beberapa negara lain. Mereka tahu tentang informasi ini. Jadi agak miris kita dengar bahwa ketika selama pandemi COVID-19 ini di banyak negara, masing-masing pemerintahannya berebutan untuk bisa memberikan harga yang paling ekonomis, paling murah kepada rakyatnya. Tadi kita bisa membandingkan dengan beberapa negara gitu. Indonesia di kita ini pejabat pemerintahnya berbisnis sama rakyatnya, ngambil keuntungan. Ini jadi isu sensitif di dunia. Jadi ini pertaruhannya Pak Jokowi. Karena dunia nyorot di luar soal kemarin isu kerusakan lingkungan alam dan lingkungan hidup, tapi juga soal ini penanganan pandemi COVID ini. Ini secara moral, etika dunia nyorot loh ini. Oke, tolong ditampilin data kita. Ini. Jadi Mas Bagja, kami ini di sini ya seperti standarnya Akbar Faisal Unsensor lah. Ini kayak saya sejak dulu. Kami juga melakukan investigasi. Nah itu. Ya kan? Yang satunya dulu. Nah ini ya. Jadi sebenarnya cara bekerjanya. Ini cara bekerjanya. Jadi yang Anda dapatkan itu sebenarnya adalah hilirnya. Kami maju selangkah dengan mencari ke hulunya. Anda sebenarnya sudah benar. 4 perusahaan yang Anda sebutkan itu ya memang inilah gitu ya. Tetapi sebenarnya itu waktunya terbatas sampai kami merencanakan untuk episode kedua nantinya. Itu ke hulunya. Hulunya itu importirnya dan bagaimana mekanismenya itu kita akan masuk ke situ nantinya. Ya kan? Dan kemudian ujungnya nantinya itu adalah bagaimana namanya regulasi itu diatur untuk supaya dagangannya laku. Itu bahasamu yang paling tepat itulah kira-kira Fer. Nah,
Jadi itu yang kami lakukan. Sebab sebenarnya kan begini, problem-problem utama dari kasus PCR ini ya, itu ada beberapa dan sebenarnya Anda juga beberapa bagian sudah menuliskannya. Pertama itu adalah indeks penentuan harga PCR-nya itu sejak awal keliru. Iya. Kami mendapatkan informasi dari investigasi kami ini adalah sebenarnya pada bulan April Mei tahun lalu itu sebenarnya itu harga sudah bisa ditekan sampai 200.000 rupiah per PCR itu kan ya. Tetapi kemudian ternyata ada yang melihatnya, oh keuntungannya gede nih, Anda kan sudah menuliskannya, maka kemudian diaturlah segala macam gitu. Karena kan kalau bisnis PCR itu kan ada dua sebenarnya ya, dari temuan kami itu adalah pertama reagent testnya itu adalah semacam larutan chemical, dengan yang kedua itu adalah alat atau mesin mesin tesnya itu. Nah itulah yang dimainkan. Jadi kami sampai ke situ, tetapi kan fokusnya itu adalah Tempo. Ini perlu kami sampaikan juga bahwa Akbar Faisal Unsensor itu menyepakati kerjasama konten antara apa yang dituliskan di Tempo itu dan kemudian kita bahas di sini itu kerjasama kami. Bukan hanya kami, ternyata dengan Tempo ada beberapa media alternatif seperti ini diajak kerjasama. Kembali ke sini, pertanyaan kita kembali itu begini, bro. Ini kan sudah dibatalkan nih. Ya. Pasal kebal hukum. Perpunya itu kan gitu ya. Saya tiba-tiba ingat ke Senturi dulu, bro. Pengen Perpu nomor 3 tahun 2008 itu yang dipakai untuk merampok Senturi itu. Tiba-tiba, nah ini kan dibatalkan. Tapi kan tidak ada yang berlaku surut. Jadi pesta sudah usai. Ya belum usai lah, masih ada sedikit-sedikit lah kan gitu ya. Harus ada laporan pertanggungjawabannya tadi. Karena selain transparansi kan ada akuntabilitas yang dituntut oleh banyak. Kami yang kita teman-teman yang kemarin tanggal 28 Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia bersama sekarang menggagas dengan kekuatan koalisi sipil yang lainnya, Tempo dengan saya dengar dengan teman-teman yang kemarin dipecat dari KPK juga bekerja sama untuk mendalami ini bersama dengan teman-teman LSM dan seluruh elemen-elemen yang lain pasti akan menuntut ini dan masyarakat ini akan dalam kasus PCR ini publik ya. Jadi ini semua elemen, semua strata lapisan masyarakat di Indonesia marah. Jadi jijik gitu loh. Dan karena marah, jijik gitu. Dan menurut saya harus ada yang bertanggung jawab. Itu tadi satu ya, indeks penentuan harga. Terus yang kedua itu batas maksimumnya itu tidak pernah diatur, bro. Itu kan. Ya, yang ketiga ini barang subsidi kan ini mestinya kan diatur oleh pemerintah. Nah, harusnya negara ini kan barang publik. Nah, itu problem-problem yang kemudian kami temukan. Tim kami di sini anak-anak muda yang melakukan investigasi ini sudah ketemu sebenarnya, tinggal dirancang saja. Tapi karena waktunya terbatas, maka kita bahas dulu tentang Tempo. Dengan yang tadi Perpu itu, apa catatan Tempo menyangkut itu? Wartawan itu kan selalu melihat rangkaian kejadian ya, sirkumstansialnya itu dari A ke B gitu. Jadi kenapa ini PCR baru diatur sekarang gitu ketika pandemi justru sudah landai? Kan tinggal kurang dari 100 kali ya angka per harinya itu. Terus Perpu Corona dicabut, artinya sudah tidak ada impunitas lagi. Ya mungkin ada hubungannya bahwa sekarang pandemi sudah mau berakhir dan ini warning agar tidak lagi memakai dana publik lebih banyak gitu. Saya tidak tahu, harus diteliti lebih jauh. Tapi yang intinya adalah Bang Akbar, kan PCR itu hanya satu alat di dalam supporting pengendalian pandemi kan. Yang utamanya adalah menurunkan pandeminya, tentu saja kan. Nah, dengan menurunkan pandemi itu sebetulnya itulah tujuan utama dana publik ke situ harusnya larinya. Artinya apa? Di dalam editorial Tempo mengatakan bahwa seharusnya tes PCR itu karena ini urusan kesehatan dan urusan publik, ya harusnya seperti vaksin dong. Gratis aja. Ya kan? Ketika sekarang pandemi sudah landai dan orang mulai bergerak, tidak lagi terbatasi, itu kan akan menolong ekonomi kita kan. Bang Akbar tadinya diem aja di rumah sebulan, tiba-tiba naik pesawat gitu.
karena harus pergi ke mana, ke Ambon, ke Maluku, atau ke pulang kampung ke Sulawesi misalnya, itu kan ada bayar tiket. Di dalam tiket ada komponen gaji pegawai dan seterusnya kan, sehingga akan hidup ekonominya. Nah, kalau bayar kemudian masih dibatasi oleh PCR dan harus bayar dengan mahal, ya tujuan harusnya uang keuntungan ini dipakai untuk menaikkan gaji pegawai negeri, gaji TNI Polri, gaji dan Pelayanan buruh kesehatan. dan pekerja pelayanan kesehatan. Itu benar otaknya tuh. Itu benar. Jadi kalau sekarang rakyat nggak dinaikin gaji, suruh ngeluarin tambahan uang ekstra PCR, itu pemerintah ini, pejabat pemerintah, presiden nih, ingat, ikut berkontribusi terhadap pemiskinan selama 2 tahun belakangan ini. Miskin itu ada yang murtad, ada yang jadi maling, ada yang kriminal segala macam. Ini harus tahu bahwa di situ satu lagi Bang Akbar. Ini kan PCR ini ada instruksi semua penumpang pesawat diwajibkan PCR. Alasannya apa? Karena orang naik pesawat lebih kaya, lebih mampu secara ekonomi. Ini kan diskriminatif. Ya kan? Publik nih. Jadi bukan saya tidak naik pesawat terus dianggap miskin gitu. Ya memang miskin sih. Tapi kan diskriminatif. Yang kedua, ini Jakarta sentris. Bayangkan aja 3 kali 24 jam ya. Usianya. Bang Akbar datang ke satu kota kecil karena ada urusan. Lalu di kota kecil itu Bang Akbar akan pulang ke sini lagi. Tes PCR. Alatnya tadi yang disebut Bang Akbar ada nggak di situ? Bisa berapa jam Bang Akbar nunggu untuk keluar PCR itu? Terus waktunya hanya dibatasi 3 kali 24 jam. Saya juga mau nanya nih Mas Akbar, pertanyaannya sebenarnya ke Mas Bagja juga. Sebenarnya setelah uji tes itu, setelah orang di PCR itu keluar berapa lama? Karena ini sekarang ada ada hasil yang 4 PCR, jam, ada yang 8 jam. Jadi meskipun pemerintah jam. sekarang menetapkan harga 275, faktanya orang ada yang bayar karena butuh cepat, 1 hari 12 jam, itu 400, 500 segala macam. Terus kemudian pada saat pulang juga harus PCR lagi. Jadi waktu kita terbatas, Fer. Aku mau tanya sama Noel. Menurut Anda ada yang harus bertanggung jawab di sini? Ya pasti harus ada yang bertanggung jawab. Dalam hal ini menteri yang bersangkutan, menteri yang terlibat dalam bisnis PCR ini, menurut kami layak mereka dihukum mati. Sorry? Layak dihukum mati. Kenapa begitu? Mereka berbisnis di saat penderitaan rakyat yang hari ini begitu masif. Jadi menurut kami ya KPK atau kejaksaan atau institusi atau penegak hukum yang lain harus berani mengambil tindakan. DPR juga termasuk ini harus manggil. Kita harus lihat manggil. ini wakil rakyat harus malah manggil. yang kencang hari ini menyuarakan persoalan ini kita relawan. Lalu wakil rakyatnya kemana? Kita nggak ngerti sampai detik ini. Kami di sini kesulitan ya. Tidak ada sama sekali yang bisa kita ajak untuk berbicara soal itu. Tapi inilah realitas yang harus kita hadapi teman-teman. Kenapa kita bincangkan ini? Karena civil society makin bergerak gitu ya. Teman-teman sekalian sudah maghrib di luar. Kita harus menghentikan acara ini. Tempo, Bagja, makasih. Terima kasih banyak, Bang. Fer. Siap, makasih, sama-sama. Luar biasa. Anda seperti yang dulu. Harus ini soal penting. Soal penting. Makasih ya. Siap. Semoga segera ketemu dengan Presiden dan menyampaikan hal yang harus Anda sampaikan sebagai. Kita akan sampaikan, nggak bisa tidak. Terima kasih. Itu perbincangan anak bangsa berdasarkan pada sebuah dokumen yang dibikin oleh sebuah majalah yang terakreditasi secara etik dan jurnalisme. Ya inilah kita bicarakan. Silakan disimpulkan sendiri. Ada banyak yang berpendar di sini tadi. Tapi catatan utamanya adalah negara harus mengambil sikap di sini. Terima kasih teman-teman sekalian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.